Ya, boleh. Oke, boleh dicatat dulu. Jadi ini masuk ke bab 2. Jadi chapter 2. Nah, bab 2 ini bicara tentang konsep rangkaian. Konsep rangkaian. Ya, jadi kita bicara tentang konsep rangkaian. Nah, konsep rangkaian ini nanti ada beberapa hal yang pertama yang penting. Yang pertama adalah analisis rangkaian linear. Analisis rangkaian linear gitu. Nah, yang dimaksud rangkaian linear apa sih? Nah, rangkaian linear adalah rangkaian yang persamaan matematikanya itu persamaan linear. Jadi nanti persamaannya persamaan linear gitu. Itu yang disebutnya rangkaian linear gitu ya. Ini yang disebut rangkaian linear. Jadi nanti persamaan matematik yang dihasilkan adalah persamaan linear gitu ya. Nah, nanti di sini ada pertama ada hukum dasar. Hukum dasar. Nah, hukum dasarnya ada dua macam. Yang pertama adalah hukum Ohm. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Kirchhoff gitu ya. Nah, Kirchhoff gitu ya. Nah, Kirchhoff ini nanti dibagi jadi dua. Ada yang KCL, ada KVL. Nah, ini adalah arus, current. Kalau ini adalah voltage, tegangan gitu. Ya, jadi nanti ada hukum dasar yang dipelajari dua gitu ya. Jadi ada hukum Ohm, ada yang namanya hukum Kirchhoff. Yang kedua, ada yang namanya kaidah rangkaian. Nah, kaidah rangkaian ini nanti ada dua macam. Nah, ini yang nanti kita sebut rangkaian seri, rangkaian paralel gitu. Nah, rangkaian seri ini yang nanti kita sebut kaidah pembagi tegangan. Pembagi tegangan. Nah, kalau rangkaian paralel disebutnya kaidah pembagi arus gitu. Nah, dua hal ini yang nanti akan dipelajari di bab 2 ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentang hukum dasar. Nah, hukum dasar itu ada dua, ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff gitu. Nah, hukum Ohm inilah yang nanti ini aplikasinya di geofisika ini dipakai untuk ini metode geolistrik gitu. Jadi di geofisika ini kita ada yang namanya metode geolistrik. Nah, itu menggunakan hukum dasar adalah hukum Ohm gitu ya, hukum Ohm gitu. Nah, terus yang ketiga itu yang kita bahas lagi adalah tentang teorema rangkaian. Teorema rangkaian gitu. Rangkaian gitu ya. Nah, keempat baru metode analisis. Analisis rangkaian. Nah, nanti metode analisis rangkaian salah satunya nanti kita belajar yang namanya jembatan. Jembatan gitu atau bridge. Biasanya disebutnya Wheatstone. Jadi jembatannya jembatan Wheatstone. Jadi orang yang menemukan Wheatstone gitu ya. Nah, ini ada jembatan Wheatstone, bridge gitu ya. Nah, ini salah satu nanti yang akan kita pelajari juga nih di bab 2 gitu ya. Jadi ya belajar tentang jembatan Wheatstone itu apa, nah gunanya nanti di geofisika untuk apa gitu ya. Nah, ini nanti salah hal-hal yang mungkin akan dipelajari gitu ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah hukum dasar. Nah, hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ada 2 gitu ya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama kita kenal ada yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm ini adalah diperoleh dari percobaan. Jadi orang yang melakukan itu namanya Ohm gitu. Nah, mereka melakukan percobaan di laboratorium, di lab gitu ya. Nah, itu
memperoleh hubungan antara arus dan tegangan gitu. Jadi dari percobaan gitu. Jadi ada apa tuh bahan gitu ya. Ini bahan, ini ada material gitu ya. Ini material. Nah, kemudian dikasih arus I, kemudian nanti diukur tegangannya gitu, pakai voltmeter gitu. Nah, ini material. Nah, ternyata diperoleh hubungannya tuh gini. Jadi misalnya kalau ini V, ini I, kalau di sini misalnya 1, di sini 2, di sini 2, di sini 4, di sini 3, di sini 6 gitu ya. Kadang-kadang nanti untuk material 1 misalnya ini material 1. Nah, material 1 ya tergantung ini jenisnya, bahannya gitu ya, jenis bahan gitu ya. Nah, ini tergantung jenis bahan. Nah, material 2 gitu. Material 2 misalnya nanti V, ini I, kalau di sini 1, di sini justru 3. Kalau di sini 2, di sini justru 6. Kalau 3, di sini 9. Nah, ini juga material 2. Ternyata diperoleh hubungan bahwa diperoleh hubungan, jadi dari percobaan diperoleh hubungan katanya gini, jika I makin tinggi, jika arusnya makin besar, arus membesar, maka tegangan membesar gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau arusnya membesar, tegangan membesar. Kalau arus mengecil, maka tegangan mengecil gitu. Itu dari percobaan gitu. Jadi diukur kan. Nah, terus mengecil juga gitu ya. Jadi istilahnya apa? Mengecil. Jadi kalau dibilang sih gini katanya anak-anak di soal ini. Jadi kalau arusnya membesar, tegangannya juga ikut membesar gitu. Kalau arusnya mengecil, I-nya mengecil, V-nya juga mengecil gitu. Ya, nah apa artinya? Artinya V sebanding dengan I gitu. Atau ditulis berbanding lurus gitu. Berbanding lurus gitu. Jadi V ini dituliskan V sebanding dengan I. Nah, secara matematika kalau ada soal seperti ini, V itu nanti sama dengan suatu konstanta dikalikan I. Jadi kalau di matematik kalau misalnya nanti ada hubungan V sebanding dengan I gitu ya. Nah, dari percobaan gitu ya. Misalnya kamu nanti melakukan percobaan nih. Nah, ini nanti bisa ditulis secara matematik jadi konstanta. Nah, ini ada yang namanya konstanta. K itulah yang disebutnya konstanta. Nah, konstanta itu K gitu. Nah, di sini konstanta ini ternyata ada hubungan dengan hambat jenis. Hambat jenis, hambatan gitu. Atau ini nanti ada hambat jenis. Nah, tergantung bahan gitu ya, tergantung bahan. Dan K ini nanti yang kita kenal jadi hambatan. Atau biasa dikasih lambang R dengan satuan ohm gitu. Atau ditulisnya nanti V sama dengan I dikalikan R gitu. Nah, inilah yang nanti jadi prinsip metode di geofisika gitu. Dan ini kalau nanti kamu lakukan percobaan, ternyata hubungannya gini. Kalau ini V, ini I, dia berbanding lurus gini. Nah, gini, berbanding lurus gitu ya. Jadi kalau V-nya membesar, I-nya membesar. Kalau ini sudutnya alfa, nah berarti tangan alfa itu sama dengan si hambatannya gitu ya. Jadi ada hambatan. Nah, inilah yang nanti dipakai untuk metode geofisika. Nah, di geofisika juga sama anak-anak. Jadi misalnya ini tanah gitu ya. Misalnya kita, nah ini yang dilakukan oleh di geofisika. Ini ada tanah. Kemudian tanah ini diinjekkan arus gitu. Diberi arus di sini.
Jadi ini ada arus I yang diinjek ke tanah gitu. Nah, nanti dia mengalir gitu. Nah, nanti kita ukur nih beda potensialnya V gitu. Nah, nanti kita dapat bahwa V itu sama dengan I dikalikan R-nya. Nah, R inilah yang disebut hambat jenis tanah gitu atau material gitu. Hambatan gitu ya. Jadi ini prinsipnya mirip dengan metode geolistrik. Jadi nanti kalau kamu belajar metode geolistrik, nah ini nanti tergantung ini. Nah, ternyata hambatan itu nanti sama dengan ini, sebanding dengan yang namanya panjang, sebanding dengan luas penampang. Nah, gitu ya. Dan ini pun nanti R itu bisa jadi sama dengan dikalikan suatu konstanta L. Ini berbanding terbalik. Ini berbanding lurus dengan ini, berbanding terbalik dengan ini. Makanya ini dibagi A gitu. Nah, gini. Nah, konstanta inilah yang nanti hambatan itu disebutnya rho atau disebutnya hambat jenis. Hambatan jenis. Tergantung material atau bahan gitu. Material atau bahan gitu, ya. Nah, ini contoh-contoh percobaan gitu. Jadi makanya kita hubungannya nanti rho itu sama dengan rho L dibagi A. Apa artinya anak-anak? Jadi kalau misalnya saya punya kawat gitu ya. Nah, ini kawat gitu. Nah, ini punya hambatan nih. Nah, ini panjangnya L misalnya. Ini panjangnya L. Nah, ini luasnya A gitu. Ini luasnya A. Jadi semakin besar R, semakin panjang kawat, semakin panjang kawat. Nah, hambatan semakin besar gitu. Semakin besar gitu. Tapi semakin lebar, semakin luas gitu ya. Kawatnya atau diameter gitu, diameter. Nah, hambatannya justru semakin kecil gitu. Jadi kalau ingin buat hambatan yang kecil, nah A-nya aja diperbesar gitu kan. Jadi di sini kalau R-nya membesar, berarti L-nya membesar, A-nya mengecil gitu. Ya, jadi ini berbanding lurus karena ini di atas gitu. Nah, ini bukan pembanding, tapi ini yang kita sebut hambat jenis. Dan ini beda-beda setiap bahan gitu. Jadi kalau kita ketemu tembaga gitu ya, itu beda-beda gitu hambat jenisnya gitu ya. Nah, yang rho-nya kecil gitu, kita sebutnya konduktor gitu. Kalau rho-nya sedang, semikonduktor gitu. Kalau rho-nya besar, nah ini disebutnya isolator gitu. Jadi kalau isolator itu berarti susah mengandalkan arus listrik. Jadi kayak apa ya? Kaca gitu ya. Jadi kaca gitu ya. Ini beda-beda nih. Kalau konduktor itu misalnya silver gitu ya, silver aluminium gitu ya. Nah, kayak gini ya, aluminium gitu ya. Nah, kalau semikonduktor misalnya apa ya? Karbon gitu. Nah, karbon juga sama, silikon gitu. Nah, ini juga sama nih. Silikon gitu ya dan seterusnya. Kalau isolator ya misalnya mika, kaca gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu. Biasanya ini ukurannya titik-titik kali 10 pangkat 11 gitu ya. Ohm gitu. Nah, ini besar sekali gitu, 10 pangkat 11. Kalau ini ordernya 10 pangkat 2 gitu. 10 pangkat min 1 gitu ya. Jadi masih ini. Nah, kalau yang ini ordernya udah kali 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 9 gitu. Udah sangat kecil gitu. Jadi ordernya tuh udah nano gitu ya ini. Nah, ini masih cukup besar gitu ya. Ini contoh-contoh konduktor isolator gitu ya. Nah, si hukum Ohm itu bilang tadi gitu ya. Jadi kalau kita ketemu material gini, nah ini dikasih I,
nanti ada tegangan V gitu. Nah, ini tegangannya V gitu ya. Nah, nanti kita bisa menyatakan hubungannya bahwa V sama dengan I kali R gitu. Nah, ini volt. Nah, ini biasanya pakai voltmeter nanti. Jadi kalau mau mengukur voltmeter Nah, ini materialnya gitu. Nah, ini secara rangkaian gambarnya itu jadi gini. Nah, jadi ini cukup gini anak-anak. Nah, kalau secara rangkaian cukup gambarnya gini. Nah, ini R-nya gitu. Ini baterainya V gitu ya. Nah, ini I-nya gitu. Jadi I itu kayak arus yang ngalir gitu ya. Nah, ini jadi nanti kita dapat hubungan V sama dengan I kali R gitu ya. Nah, ini yang namanya lambang hambatan. Jadi ini lambang hambatan tuh seperti ini. Nah, ini lambang hambatan. Jadi kayak gigi gergaji ya, lambang hambatan. Jadi kalau kita ketemu lambang hambatan ya kayak gini gitu. Ya. Nah, nanti secara kelistrikan ada dua istilah. Jadi rangkaian itu kita bisa bagi jadi dua. Ada yang open, ada yang short. Open itu terbuka. Kalau short hubungan singkat. Hubungan singkat atau kalau sehari-hari disebutnya konslet. Konslet ya kan ada bilang oh ini listrik mati gitu. Nah, jadi banyak kebakaran-kebakaran tuh ada hubungan singkat gitu. Jadi kalau ini ada hambatan, nah nanti dihubungkan gini. Nah, kalau ini lurus gitu ya. Jadi ini I-nya ada. Nah, R-nya 0 nih. Jadi ini kawat biasa gitu. Tapi I-nya ada gitu. Ini rangkaian. Nah, nggak tahu rangkaian apa, listrik kayak apa kayak gitu ya. Nah, ini yang disebutnya short. Ini yang disebutnya short. Ini short nih. Jadi short itu kayak ini lurus. Ini short gitu. Tapi kalau ini yang kayak gini, nah gini. Nah, ini open, terbuka gitu. Nah, kalau yang ini I-nya ada. I-nya ini kalau yang ini I-nya ada. Kalau yang ini I-nya 0. I-nya 0, tapi V-nya ada nih. Ini V-nya 0 juga. Ini V-nya ada. Jadi V-nya tuh ada di sini. Jadi ini rangkaian juga. Nah, ini yang disebutnya open atau terbuka. Jadi arusnya itu 0. Tapi V-nya ada. Jadi kalau rangkaian yang seperti ini jangan lupa ya. Jadi nanti kalau ditanya nih anak-anak, kalau misalnya nanti ujian nih saya keluarin soal gini. Jadi kalau di sini gini, open gini. Nah, kalau ini VAB, ini VAB-nya tuh nggak 0. Ini tidak 0. Ini yang 0 I-nya. I-nya 0 gitu. Ya, I-nya 0. Jadi soalnya ini disebutnya open. Tapi kalau dia gini, nah dia kawat lurus gini. Nah, ini V di sini 0. Kalau ini namanya VAB. Nah, I-nya itu ada. Nah, VAB-nya 0. Soalnya V sama dengan I kali R. I-nya ada dikali hambatannya 0. Nah, makanya jadi 0. Soalnya dia kawat lurus gitu. Ya. Nah, oke. Jasenda sampai sini paham tidak? Iya Pak, lumayan Pak. Lumayan apa? Lumayan pusing atau lumayan ngerti nih? Hah? Lumayan ngerti Pak. Apa bedanya short sama open? Kalau misalnya short itu V-nya tidak ada, jadi kalau misalnya hubungan arus pendek ya bisa kita bilang konslet itu E-nya ada tapi V-nya tidak ada. Kalau misalnya open itu yang saya tangkap itu V-nya ada, lalu E-nya itu 0, tapi V-nya ada Pak. Kalau mati listrik gitu. Mati listrik itu open atau short? Mati listrik di rumah Short, gitu. Pak. Hah? Apa? Open atau ini? Mati Short, listrik? Pak. Short. Enggak. Kalau mati listrik, kalau mati listrik itu, nih coba kita lihat ya. Nah, istri kebalik nih. Coba nih semuanya sebentar, saya kasih lihat. Coba ini lihat. Nah, misalnya ini ada percobaan nih. Sebenarnya percobaan ini biasanya dilakukan di lab. Nah, tapi kadang-kadang
saya buatkan demonya nih. Nah, ini demonya nih. Nah, coba nih. Nah, ini coba ya. Coba sebentar. Ini. Nah, today we're going to do, hey friends, welcome to another electricity-based Gyan. Nah, ini coba. Ini coba lihat sebentar. Ini ada percobaan nih. Nah, ini coba lihat nih. Nih, Jasenda, ini short atau open kalau gini? Ini nyala nggak? Ini baterai kan ya? Nah, ini nggak kehubung kan? Ya. Nah, coba lihat nih anak-anak. And today we're going to do something very interesting. I'm sure you must have all heard of it. We will learn the concept of short circuit. Now, short circuit is always termed as a bad concept in electricity, and it leads to a lot of electrical wastage. So we're going to do a simple activity which is going to help us understand as to why is it so. So what we need today for our activity is again, a simple bulb with a bulb holder, a battery holder, two batteries along with that, one piece of connecting wire, and a screwdriver. So to simply begin, we're just going to make a simple electrical circuit as we have already made earlier. And for that, I'm just going to connect two ends of the battery holder to the bulb holder. Nah, ini dihubungkan nih. Nah, dihubungkan, terus dipasang si ininya, tegangan. Nah, baterai kan ya. So I've connected the bulb holder to the battery holder, and I'm going to quickly fix the batteries and let the simple circuit work. Nah, dipasang. Nyala kan? Tuh, nyala. Ya, nah nyala. See, it's glowing. Now what I'll do is I'll connect this connecting wire between the two ends of the battery holder. Nah, itu short. You see, the bulb is not glowing. The moment I remove it, it again starts glowing. The moment I connect it back, the two ends of the connecting wire, it stops glowing. So this is short circuit. What is happening at this point of time? I'll quickly remove this off so that we do not waste a lot of battery. So what is happening in this case is the moment I connect this connecting wire, since electricity has a property that it takes the path of least resistance. Ngerti nggak? So in the case of connecting a wire, sampai sini ngerti nggak? Jasenda ngerti nggak? Paham tidak? Ngerti Pak, ngerti. Jadi kalau misalnya kamu nyala nih, pengen jauh, kamu pengen di rumah mati kan? Pengen di rumah mati nih. Wah, si Jasenda mau ini ngehack Unpati gitu ya. Nah, dihack sama dia. Nah, misalnya mau dihack nih kamu. Wah, langsung datang ke kelas, bawa ini rangkaian kabel 2, colokin aja. Mati itu satu Unpati. Itu gampang. Itu di short namanya. Ya, pakai kabel aja bisa itu. Jadi kabel itu dihubungkan, jadi tadinya lampu terus dihubungkan. Jadi kalau yang namanya short itu, nah sebentar, saya coret-coret lagi. Bentar dulu, sebentar. Nah, ini coba. Nah, jadi kalau yang namanya ini, nah, jadi kalau misalnya ini ada baterai nih anak-anak. Jadi gambar tadi itu cerita gini. Misalnya ini ada lampu kan, ini lampu rangkaian. Ini ada sumbernya nih. Nah, si ini tuh dikasih baterai nih. Ini tuh bisa dikatakan lampu. Jadi lampu itu dia punya hambatan gitu. Nah, ini ada baterai tadi kan. Jadi ini dikasih arus nih, ngalir kan. Set, lampu nyala nih, lampu nyala. Betul kan? Ini lampu nyala nih. Nah, Sang pengen lampu mati nih, gampang. Kamu pakai kabel lagi di sini. Ya, pakai kabel aja hubungkan ke sini. Jadi nanti arus itu yang tadinya biasanya ngalirnya ke sini, gini, dia nggak mau. Sang dia tuh arusnya tuh akan milih ke sini. Nah, jadi gini rangkaiannya. Nah, ini yang disebutnya short itu. Gitu. Jadi short itu kayak konslet. Yang terjadi di rumah tuh gitu. Jadi ada kabel yang nyambung, yang harusnya kabel itu lewat ke sini, dia di shortcut gitu ya. Jadi pakai kawat biasa. Ada yang bilang jumper, di jumper ini dipindahin arusnya gitu. Ya, jadi nanti kita coba ya suatu saat kalau saya ke Unpakti, kita coba di ruangan kita matikan ruangannya ya pakai cara ini gitu ya. Nah, ya, oke, itu
kita sebut short. Nah, sekarang kita lihat video kedua. Nah, video kedua ini yang disebutnya close gitu. Nah, ini coba. In this video, we are going to explain closed and open circuits. Nah, ini Here open. we have an electric circuit. An open circuit is a circuit which has a break. Here we see the break. Now there is no complete path for charges to flow around the circuit. If we place a wire here, the light bulb will glow. Now there is a complete path for charges to flow, and this is called a closed circuit. If we remove this wire and place a switch here, Nah, again, the light bulb does not glow. Because still there's a break in the circuit, the switch is open. When the switch is open, it will be an open circuit. But if we close the circuit, there will be a complete path for charges to flow around the circuit. ngerti nggak? Itu yang disebutnya apa tuh? Open. Jadi kalau open, nah biasa nanti kita pakai juga nih. Jadi kan biasa di rumah-rumah nih. Jadi kan makanya suka ada saklar gitu. Jadi di rumah kan mematikan listrik kan. Nah itu pakai saklar. Jadi arusnya itu nggak ada ke situ. Jadi lampu itu kan bisa mati ya. Jadi ini ada lampu misalnya. Jadi ini ada lampu. Nah ini lampu gitu ya. Nah kalau gini open nih. Ini open. Open. Nah ini open nih. Jadi arus itu tidak ngalir. Jadi kalau gini arus itu tidak ada. Jadi ini tidak apa-apa. Dipegang tidak apa-apa. Nah, tapi begitu ini ditutup, nah arus langsung ngalir dia gitu. Jadi ini menyala. Gitu. Itu yang disebut short, open dengan apa? Dengan close gitu. Buka tutup gitu ya. Jadi kalau open itu arusnya terbuka gitu. Arusnya tidak nol. Nah, yang harus diingat adalah ini anak-anak. Kalau open, kalau rangkaian yang open, rangkaian yang seperti ini ada baterai. Ini kalau ini ada VAB, VAB-nya tidak nol ya, jangan lupa, VAB tidak nol. Yang nol itu I-nya, tapi VAB tidak nol. Nah kalau yang gini, jadi kawat itu kan seolah-olah short itu kayak gini kan. Jadi kalau ini lihat kawatnya jadi gini kan tuh. Ya jadi kayak kawat lurus saja ini. Nah ini kalau yang ini apa? Ini titik A, ini titik B. Nah ini I-nya ada pasti. Tapi VAB-nya 0. VAB-nya yang 0 gitu. Jadi beda dengan tadi gitu. Kalau ini VAB-nya tidak 0. Jadi VAB-nya ada. VAB-nya ada, I-nya yang 0. Ini yang disebutnya apa? Close, ini disebut open. Short, open gitu. Ya. Nah, oke, sampai sini ngerti? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Ngerti ya? Oke, siap. Saya lanjut lagi ya. Nah, silakan anak-anak dicoba nih. Ada soal gini. Coba nih boleh dicoba. Saya punya baterai. Nah, boleh ditulis soalnya. Nah, baterainya seperti ini. Nah, ini 12 volt. Terus di sini ada plus minus 2 ohm gitu. Nah, ini V. Nah, ini katakanlah V di sini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan I. Nah, berapa arus yang ngalirnya gitu. Nah, berapa I-nya? Nah, pertama untuk menjawab soal ini tentu gampang kan ya. Arus itu ngalir dari yang ini, positif keluarnya. Jadi kalau arus itu ngalir yang dari positif. Ini positif, ini negatif. Jadi keluar. Jadi arusnya gini. Nah, ini kan. Jadi itu tadi sama dengan V dibagi R kan. Nah, jadi V-nya 12 dibagi 2. Jadi kita dapat 6 ampere. Berarti arus yang mengalir di sini 6 ampere gitu. Nah, gini seperti ini. Ya, ini arusnya 6 ampere gitu ya. Jadi kalau ditanya V, berarti kita dapat yang namanya tegangannya gitu ya. Jadi kalau ditanya V yang ini berapa V ini? Ya, berarti V-nya sama dengan I kali R gitu ya. I-nya ada, R-nya itu 2. Nah, I-nya tadi dapat 6. Jadi 6 kali 2. Jadi 12 volt. Jadi tegangan di sini pasti nanti dipakai untuk menyalakan lampu yang ada di sini gitu ya. Hubungannya V
V sama dengan I kali R. Gitu. Ya, ini yang paling sederhana. Jadi yang baterai dihubungkan dengan apa? Tadi ya hambatan apa tuh baterai satu lampu gitu. Nah, ini kita dapat ini gitu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada dua istilah tentang simpul atau not gitu. Dan simpul dan not gitu ya. Jadi ini penting, ada simpul atau not ini gitu. Jadi simpul ini adalah titik-titik pertemuan dua terminal atau dua apa ya device atau benda gitu ya. Nah ini yang disebutnya not gitu. Not itu, nah coba kita lihat ya pelan-pelan gini. Misalnya nanti ada rangkaian seperti ini anak-anak. Nah misalnya ada rangkaian yang seperti ini. Nah misalnya ini ada baterai nih. Nah ini. Nah rangkaian seperti ini. Nah rangkaiannya gini. Misalnya ada rangkaian seperti ini. Jadi ini bayangin sama kamu ini jadi katakanlah ini jadi lampu gitu ya. Lampu ke-1, lampu kedua, lampu ketiga gitu. Nah ini ada baterai misalnya gitu. Ya. Nah kita harus tahu dulu apa yang disebut simpul gitu. Nah simpul itu titik-titik pertemuan dua benda gitu. Ini ada benda ke-1, lampu, ini ada baterai. Ini ada lampu lagi, ini ada lampu gitu ya. Nah ini disebutnya, nah ini bisa digabung. Titik ini tuh bisa digabung. Ya titik ini bisa digabung. Kenapa bisa digabung? Soalnya ini nggak ada benda di sini. Nah, termasuk titik ini juga bisa digabung. Nah, titik ini bisa digabung. Nah, titik ini satu lagi. Nah, berarti ini punya 1, 2, 3. Nah, ini punya 3 simpul. Nah, ini punya 3 simpul gitu ya. Jadi, kalau ada benda seperti ini, berarti kita punya 3 simpul. Artinya apa? Artinya ini gambarnya bisa diubah juga jadi gini anak-anak. Misalnya gini. Nah, nanti jangan kaget kalau misalnya gambarnya nanti rangkaiannya jadi lebih indah gini kan. Nah, jadi kayak jantung nih. Nah, jadi kayak gini boleh nih rangkaian ini. Nah, ini jadi kayak jantung kan. Nah, ini ada takutnya jantungan lagi kan. Nah, ini R3, ininya R2, ini R1 gitu. Jadi simpulnya ada 1, si A, si B, ini si B atau ini kan A-nya ini ya. Ini A. Nah, ini B gitu ya kalau di sini. Nah, ini C gitu. Ya. Jadi kawat itu kawat yang seperti ini boleh digambar juga seperti ini, nggak ada bedanya. Sama aja, nggak ada masalah. Jadi kawat itu bisa kita buat melengkung juga nggak apa-apa. Kan kawat ya. Kawat itu kan kita bisa buat melengkung. Mau buat lurus gini juga boleh, gini juga boleh, nggak apa-apa, terserah gitu ya. Jadi ini tetap aja satu kawat gitu ya. Jadi ini yang disebutnya 3 simpul ya. Nah, coba saya tanya, ini ada berapa simpul anak-anak? Siapa yang bisa? Ini ada berapa simpul? Misalnya ada rangkaian seperti ini. Coba siapa yang bisa? Ini berapa simpul? Berapa simpul? 1, 2, 3, 4 atau berapa? Boleh jawab. Ada berapa simpul? Berapa simpul? Jasenda ada berapa? Ada? Ada berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Ada berapakah? Sebentar. 4, Pak. 4 sih. Ada berapa? Siapa yang 4, bisa? Pak. Ada berapa? 4, Pak. 4. Empat, Mana aja? Pak. Pak? Ada 4. 4 itu mana aja? 1, 2, 3, ini 4. Berarti? Betul? Iya, Pak. Ya, Pak. Betul ya? Coba saya kasih soal nih ya. Kita
Jadi perlu tahu mana simpul, mana tidak. Nanti soalnya kalau kamu nggak tahu, nanti biasanya kebingungan. Kebingungan dalam persamaan matematikanya. Jadi nanti rangkaian tuh kompleks sekali. Jadi kamu harus paham. Kalau enggak nanti kesulitan. Nah, ini nih, coba. Coba siapa yang bisa ini? Nah, coba. Wah, ini rangkaiannya seru nih. Silakan. Ini nanti di screenshot saja ya. Oke, coba. Siapa yang mau coba yang pertama? Boleh. Yang 2.7. Berapa simpul? Berapa simpulnya? Ayo, berapa simpulnya? 1, 2, 3. Ini bisa gabung. 4, 5. Nah, berarti ada 5 simpul gitu. Soalnya ini bisa dijadikan 1 gitu. Ya, oke, ada 5. Ini ada berapa? Silakan. Siapa yang bisa? Yang kedua. Setiap ini ada 1 pertemuan, 2, 3, ini bisa gabung kan? 4, 5. Nah, gitu. Itu simpul gitu. Ini ada berapa? Coba siapa yang tahu dengan cepat? Ini berapa simpul? 4, Pak. 4, Pak. Betul, 4. 1, 2, 3. Ini bisa digabung jadi 1. Nah, gitu ya. Bagus, sudah mulai bisa. Ini berapa? Silakan. Yang 12. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti? Coba. Udah makin mabok. Ya kan, ke bawah makin banyak nih kan simpulnya. Ini berapa simpul? Coba berapa simpul yang ini? Siapa yang bisa? Jeremy berapa? Ini simpul bukan? 1. Betul? Kemudian ini 2. Ini 3. Ini 4. Yang bawah? 5. 5. Pak. Benar. Jadi ada 5 simpul gitu. Ya. Bisa ya? Simpul? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah bisa 5 simpul, kita lanjut. Sudah bisa menentukan simpul. Nah, buat apa simpul anak-anak? Nah, simpul, oke, boleh ditulis dulu. Nah, simpul itu kan kalau yang paling sederhana ya kadang-kadang gini. Nah, kalau misalnya ini ada simpul nih. Terus ini ke sini. Nah, kalau gambar gini, kalau di sini arusnya misalnya masuk ke sini 2 ampere. Nah, karena dia di sini ya tetap 2 ampere. Nah, masuk ke simpul di sini. Nah, ini tetap 2 ampere. Nah, ini tetap 2 ampere. Jadi, dia selama kawat ini 2 ampere. Tapi, pas kita ketemu simpul yang, nah, misalnya ini bercabang gini. Nah, ini bercabang. Nah, si arus ini nanti akan terpecah. Ini I gitu ya. Nanti dia akan naik ke atas sebagian. I1. Ini ada I2 gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada simpul yang nanti bakal memecah arus gitu. Jadi arus itu bisa pecah. Jadi kayak percabangan. Nah, ini simpul cabang namanya. Jadi dia di sini bercabang gitu. Nah, kalau kawatnya semakin banyak gini. Nah, percabangannya juga semakin banyak gitu ya. Jadi misalnya kita ketemu satu lagi ada 3 lampu gitu. Nah, gini. Nah, jadi arusnya ke sini. Ini I, nanti ada I1, ada I2, ada I3 gitu. Nah, nanti dia keluar lagi dengan I lagi. Jadi bergabung lagi ke sini. Jadi kayak dia tuh kayak aliran air gitu ya. Jadi arus itu jangan lupa. Jadi I itu tanda petik seperti arus gitu ya. Arus atau aliran gitu. Jadi kalau bayangin arus itu sama kamu bayangin kamu ketemu yang namanya
arus gitu ya, dia bisa bercabang gitu ya. Nah, kalau di sini I-nya nanti terpecah jadi 2, I1 tambah I2 gitu. Ya. Jadi itu yang disebutnya, nah inilah yang nanti disebutnya hukum Kirchhoff. KCL. Ini disebutnya hukum Kirchhoff 1 gitu. Disebutnya KCL gitu. Sigma I sama dengan 0. I yang masuk nanti harus sama dengan I yang keluar. Nah, yang disebutnya hukum Kirchhoff 1 gitu. Kalau di ininya disebutnya KCL, Kirchhoff Current Law. Nah, ini disebutnya KCL. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Jadi misalnya ada percabangan, terutama di percabangan. Di sini 3 ampere, di sini 7 ampere. Nah ini kemana nih anak-anak? Coba siapa yang tahu? Ini arahnya kemana nih di kawat ini? Apakah keluar atau ke dalam? Berapa coba jawabannya? Arusnya itu ke dalam atau keluar? Coba siapa yang bisa jawab? Kan ini masuk berapa? Di dalam. Benar. Ini yang masuk berapa nih? Masuk 3 kan? Jadi I Iya, yang Pak. masuk sama dengan I yang keluar. Nah, yang masuk berapa? 3. 3. Yang masuk 3, Pak. 3 ampere, Pak. Yang ini 7. Berarti ini harus gimana supaya sama? 4 ya. 4, Pak. Nah, 4 tuh kemana arahnya? Ke dalam atau keluar? Ke Ke dalam, Pak. Tuh, ke dalam. 4. Ke dalam, Pak. Ya, jadi yang masuk sama dengan yang keluar gitu ya. Nah, Ke dalam, Pak. betul ke dalam. Nah, hati-hati ya kalau ke sini 4 ampere. Nah, kalau ke sebelah kiri jadi min 4 ampere. Ya, jadi kalau misalnya nanti pas menghitung, misalnya suatu saat ada soal gini anak-anak. Ini 3 ampere katanya. Ini 8 ampere. Nah, ini ternyata ke sini X gitu. X ampere. Berapa nilai X gitu. Nah, ini kita jangan takut gitu ya. Tulis aja dulu I yang masuk. I masuk sama dengan I yang keluar gitu. Nah, I yang masuk itu 8. 8 ditambah 3 gitu. Ya, 8 ditambah 3. Yang keluarnya X gitu. Nah, berarti X-nya dapat 11 ampere gitu. Ya, berarti kalau positif berarti sesuai dengan permisalan. Tapi kalau misalnya gini anak-anak, soalnya gini misalnya, soalnya gini. Nah, ininya 8. Nah, ininya 3 ampere. Yang ini masuk lagi X ampere. Nah, ini gimana X-nya nih? Nah, ini jangan takut. Sudah aja ditulis I yang masuk sama dengan I yang keluar. Nah, semuanya masuk nih. Berarti 3 tambah 8 tambah X. Gitu ya. 3 tambah 8 tambah X. Yang keluarnya nggak ada. Jadi 0. Nah, X-nya kita dapat min 11 kan. Nah, tidak apa-apa. Nah, min 11 ini artinya arusnya itu bukan ke sini. Tapi arahnya keluar. Makanya jawabannya di sini kalau gini jawabannya min 11. Tapi yang sebenarnya dia tuh 11 gitu. Paham? Paham? Oke, kita latihan ya. Oke, kita latihan dulu sebelum nanti kita mau nyoba ke soal. Silahkan dicoba. Misalnya ada percabangan, ini 4 ampere. Ini 7 ampere. Ini 2 ampere. Nah, saya ingin tahu di kawat yang ini gimana nih, silahkan. Coba tentukan arah arus. Tentukan besar arus dan arah arusnya berapa. Arah arusnya tuh kemana? Ke dalam, keluar, atau kemana gitu. Coba silakan. Dan arah arusnya yang sebenarnya gimana? Yang sebenarnya gitu. Kan kita ingin tahu nih, sebenarnya dia tuh arahnya ke dalam atau keluar ya? Atau malahan 0 gitu ya. Bisa aja 0 gitu kan. Nah, silakan. Kemana nih? Ke bawah, Pak. Dalam, keluar. Pak. Keluar, Pak. Keluar, Pak, arusnya, Pak. Taunya keluar dari mana?
Karena kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk itu 4 ampere ditambah 7 ampere sama dengan 2 ampere ditambah X ampere. Nah, yang X yang ampere ini didapatnya 9 ampere, Pak, lalu arahnya keluar, Pak. Jadi Sama arahnya dengan pemisalan. oke. Jadi karena yang masuk berapa? Berarti Masuk 11, Pak. I masuk sama dengan I keluar gitu kan. Nah, jadi benar nih. Jadi yang masuk tuh udah ada nih. 4 tambah 7. Nah, sama dengan yang keluar itu 2. Nah, supaya dia seimbang 11. Nah, ini harus 9 kan? Betul nggak? Supaya sama-sama 9. Nah, ini kebetulan positif. Oh, berarti harus keluar 9 ampere gitu. Ya. Jadi gampang sigma I itu. Coba, tapi gampang itu kalau belum latihan. Nah, coba nih latihan dulu sebentar. Siapa yang bisa mencari jawaban ini? Nah, ini aja dulu yang gampang dulu. Yang lucu-lucu dulu, ya kan? Nah, yang lucu-lucu dulu. Nah, silakan. Silahkan dicoba. Kita cobain ya. Nah, saya langsung saja Kirchhoff Law. Nah, katanya ini yang ditanya apa nih? Oke, katanya persamaan arusnya gimana? Silakan, ini dicoba. Nah, ini. Nih, 2.8, silakan dicoba dulu sambil digambar. Tuliskan desain problem. Nah, ini ada gambar kayak gini. Tuliskan persamaan arus. Yang jadi masalah persamaan arus. Arus di setiap cabang, di setiap not simpul gitu. Jadi di 1, 2, 3, 4. Silakan dicari persamaannya apa. Simpul 1 apa, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Siapa yang bisa? Silakan. Di simpul 1 apa? Tulis persamaannya. Simpul 1 apa gitu. Simpul 2 apa gitu ya. Di sini simpul 3 apa, dan satu lagi simpul 4. Silakan. Ya, silakan dicoba. Boleh dicoba. Silakan. Persamaan arusnya ya. Nah, nanti kalau udah bisa, nah yang bawah. Ya, silakan. 2 soal. 29, 28. Ada yang bisa? Simpul 1 apa?
Indri bisa? Simpul 1 apa? I2 sama dengan IC, Pak. Bukan I2 sama dengan IC. Lihat, yang masuk yang mana? IC sama dengan IB tambah I2. IC sama dengan, IB tambah I2. benar, IB tambah I2. Benar, tuh. Gitu. Soalnya yang masuk sama dengan yang keluar. Gitu. Nanti, Dik. Kan ini masuk tuh, Dik. Tuh lihat tuh, ini ke atas kan? Ini ke kanan tuh. Tuh, Indi, bisa lihat nggak tuh? Nah, ini yang masuk tuh. Ngerti? Yang kedua apa? Iya, Kang. Simpul 2. Siapa yang bisa simpul 2? I3 I3 tambah sama dengan IA sama dengan IC. I3 sama dengan simpul 2. A tambah I3 sama dengan IC. Ini ke sini nih. Ini jangan lupa, ini ke sini. Berarti IA sama dengan ditambah I3 ya? Iya Pak, IA tambah I3 sama dengan IC Pak. Sama dengan IC. Bagus, bagus, bagus. Oke, simpul 3 gimana? I1 tambah I2 sama dengan I3 Pak. I1 tambah I2 sama dengan I3 Pak. I2 sama dengan I3, Pak. bagus. Simpul 4. IA sama dengan tambah IA. I1 sama dengan IB Pak. IB IB sama dengan IA tambah I1 Pak. benar, IA tambah I1. Ya, sip, paham ya. Satu lagi coba. Kalau ini bisa udah cukup. Saya mau masuk ke KVL. Silahkan coba yang 2.9. Saya, Pak. Oh, udah selesai. Silahkan. Cepet banget. Wanda udah ya. Gimana Wanda? Sudah, Pak. Gimana caranya? 2 tambah 12 sama dengan I1. Di mana dulu 2 tambah 12-nya di mana? Di simpul A atau simpul B? Yang Atau yang mana nih? Di atas. simpul apa? Simpul A. Simpul A ya. Ini ada berapa simpul? 1, 2, 3, Pak. 3, 4, 5, 6 ya. Oh iya, Pak. Betul? Nah, di mana dulu? Di simpul berapa? Wanda di simpul berapa? Saya 1, Pak. Ya, di 1. Berarti di simpul 3 ya? Betul. Siapa yang bisa nih? Coba, siapa yang bisa cari I1? I1-nya berapa? Siapa yang bisa nyari I1? Ini I1. Ini 12. Ini 2. I1 sama dengan 14, Pak. Benar, 2 tambah 12. Bagus, 14 ampere. Udah, I1 bisa. I2 gimana? I2 dapat minus 2 ampere, Pak. Benar. Jadi minus juga nggak apa-apa. Jadi 12 sama dengan I2 tambah 14. Jadi I2 minus 2. Jadi kita dapat minus 2 tidak apa-apa. Artinya sebetulnya arus itu masuk. Gitu. Jadi kalau minus 2 tidak apa-apa ya. Jadi artinya minus itu arahnya kita berlawanan dengan ini. Jadi harusnya tuh arahnya ke bawah. Tapi karena ini minus, jadi sebenarnya gambarnya ke atas gitu ya, nggak apa-apa. I3 gimana I3? I3 dapat 10 ampere, Pak. I3 di sini kan. Nyarinya di mana nih? Di titik 6 atau titik C? Di simpul 2 atau simpul C? 2 Pak. 2, Boleh. Pak. Terserah. Dimanapun sama. Kalau yang pakai yang ini gimana? Berarti I2 tambah I3 sama dengan 8. Yang C, Pak. Nah, I2-nya tadi min 2 tambah I3. Jadi I3-nya 10 ya. Iya, Pak. 10, Pak. Benar. Nah, kalau lewat bawah juga boleh. Yang bawah itu 14 sama dengan 4 ditambah I3. Nah, I3-nya 10 juga. Nah, sama aja tuh. Jadi mau lewat manapun nanti asalkan kawatnya sama, ya nggak akan ada perubahan gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya. Jadi itu yang kita sebut hukum Kirchhoff 1 KCL gitu ya. Ini Kirchhoff 1 KCL gitu ya. Nah, nanti PR-nya nanti saya kasih tahu. Nah, saya lanjut dulu. Nah, ini KCL. Nah, yang kedua KVL. Silahkan ditulis. Nah, Kirchhoff 1 itu adalah KCL. Sigma I sama dengan 0. I masuk sama dengan I yang keluar. Nah, Kirchhoff 2 KVL. Tegangan. Sigma V sama dengan 0.
Jadi jumlah tegangan sama dengan 0 untuk lintasan tertutup. Lintasan tertutup ini kadang-kadang disebutnya loop gitu ya. Jadi nanti jangan takut kalau misalnya ada rangkaian yang tertutup. Misalnya gini anak-anak. Misalnya ada baterai gini. Nah, di sini ada baterai gini. Nah, ini ada baterai lagi. Gini. Nah, misalnya gini nih. Nah, ini ada plus minus. Ini minus plus. Ini V1, V2, V3, V4. Boleh digambar dulu gitu ya. Nah, ini tertutup. Jadi ini semua harus tertutup gitu ya. Nah, jadi rangkaian yang tertutup itu katanya nanti sigma tegangannya harus 0. Ya. Nah, jumlah tegangan harus 0 di rangkaian tertutup loopnya. Nah, loop itu gimana, Pak? Nah, loopnya ada 2, anak-anak. Loop itu kalau bicara loop cuma 2 kemungkinan, searah jarum jam atau dia berlawanan arah. Nah, ini searah nih. Jarum jam. Nah, ini berlawanan arah. Arah jarum jam. Nah, yang dipilih yang mana? Bebas. Bebas. Kamu mau pilih yang mana? Misalnya saya pilih yang gini. Nah, arah arusnya gini. Misalnya arusnya gini. Ya, berarti ini searah kan? Nah, berarti ambil dulu satu simpul. Misalnya mulai dari titik ini, titik A. Ini titik B. Ini titik C. Ini titik D. Udah, ini kan satu simpul. Nah, nanti berangkat dari A. Berarti V sigma V sama dengan 0. Misalnya berangkat dari titik A. Berarti ditulisnya VAA sama dengan 0. Jadi kalau kembali lagi ke ini tuh dibaca mulai dari A berakhir di A. Jadi mulainya dari A berakhir di A. VBB berarti mulai dari B berakhir. Kalau VBC mulai dari B berakhir di C gitu ya. Jadi sigma V sama dengan 0. Nah, arahnya gimana nih? Oke, berarti pertama gini anak-anak. Min V4. Kan arah harus ke sini. Min V4. Nah, terus lewat sini. Plus V1. Plus V2. Nah, soalnya arusnya kan loopnya masuk ke yang positif dulu. Jadi kalau dia gambarnya gini, arusnya gini, loopnya ini positif negatif. Nah, ini V-nya positif. Berarti V-nya positif gitu. Tapi kalau dia masuk ke negatif, negatif gitu ya. Contoh nih, ini kan minus kan, berarti min V4. Jadi bayangin arusnya masuk ke yang minus nih. Minus, plus, plus lagi gitu. Nah, sama dengan 0. Jadi nanti kita dapat V4 itu V1 tambah V2 tambah V3 gitu. Ya. Jadi jangan takut dengan arahnya yang positif atau negatif. Pak, kalau arahnya berlawanan bagaimana ini? Boleh, arahnya misalnya kita balik ke sana. Nah, misalnya saya ambil sigma VDD. Nah, VDD 0. Tapi berlawanan arah gitu. Berlawanan arah gitu. Nah, kalau tadi kan searah, nah ini berlawanan. Nah, berarti mulainya dari apa nih? Sigma V-nya. Berarti min V2. Min V1. Plus V4 min V3 sama dengan 0. Ternyata V4 nah sama aja tuh. Jadi arah itu tidak berpengaruh ya. Jadi jangan takut kalau memisalkan gitu. Ternyata dari sini kesimpulannya apa nih anak-anak? Kesimpulan arah loop tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh gitu. Ya. Jadi mau ke searah jarum jam, mau dia berlawanan, kita akan mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti ketemu soal-soal arahnya berlawanan, arahnya bebas gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya. Oke, contoh soal dulu anak-anak. Ini pernah keluar di soal ujian tahun lalu.
Nah, ini siapa yang bisa nih? Nah, ini siapa yang bisa nih? Jadi tahun lalu saya ngasih soal ujian gampang sih. Cuman ada aja anak yang salah gini. Nah, siapa yang bisa gitu. Jadi ini ada V1 positif negatif, ada V2 negatif positif, ada V3 negatif positif, ini positif negatif, ada V4, ini ada V5. Nah, gini. V1-nya dikasih tahu 2 volt. V2-nya dikasih tahu 3 volt. V3 4 volt. V5 itu dikasih tahu V5-nya dikasih tahu 6 volt. Tentukan V4, siapa yang bisa? Nah, gitu. Siapa yang bisa jawabannya? Itu soal UTS tahun lalu. Mirip banget. Dan banyak anak yang salah juga. Padahal harusnya benar semua. Gampang kok ini. Silakan dicoba. Ada yang mau coba? Berapa jawabannya? Tujuh volt, Pak. 7, Pak. Berapa? 7, Pak. 7 volt. Volt. 7 Pak. Ya, Pak. Boleh, 7 volt. Nah, Sang coba arahnya kemana nih? 7 volt. Mau pakai arah searah jarum jam atau berlawanan? Arah Searah Pak. Jarum jam, Pak. Oke, searah ya. Sang saya cari yang berlawanan. Coba saya cari yang berlawanan. Misal ya, kita akan coba jawabannya sama tidak. Misalnya saya arahnya berlawanan, gitu ya. Nah, saya mau berangkat dari satu titik lah, nggak tahu di mana. Katakanlah titik ini, VA gitu ya. Jadi VAA itu 0 atau sigma VAA itu 0. Berarti dari A ke A searah jarum jam itu 0. Berarti min V1. Min V1 min V5 plus V4 plus V3 min V2 sama dengan 0. Ya, nah itu sigma V-nya. Nah, baru kita masukkan angkanya. Min 2, min 6, plus V4 yang kita cari. V3-nya sudah ada lagi 4. V2-nya 3. Nah, sama dengan 0. Jadi kalau gitu kita dapat V4 itu jadi berapa nih? Ini min 8 ditambah V4 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, V4-nya 7 volt. Sama Pak, 7 Pak. Ya iya pasti sama. Kalau nggak sama salah berarti kan jawabannya gitu ya. Ya kalau nggak sama salah ceritanya namanya ya. Jadi sigma V itu sama dengan 0. Jadi jangan takut memisalkan gitu ya. Oke, ini kita coba. Nah, coba. Nah, coba ini bisa nggak ya? Nah, ini kayaknya bisa nih. Nah, ini bisa nggak? Nah, siapa yang bisa ini? Nah, ini soalnya saya bahas. Silakan. Nah, siapa yang bisa ini? Ini di bukunya. Nah, ini silakan. Cari V1, V2, V3 rangkaian ini. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Digambar dulu, santai. Silakan. Digambar dulu, terus ditentukan V.
Pak, V1 sama dengan 2 volt, V2 sama dengan min 22 volt, V3 sama dengan 10 volt, Pak. Caranya yang mana? Gimana caranya? Nyari loopnya gimana? Nyari loopnya. Kalau yang V1 itu min 24 ditambah V1 ditambah 10 tambah 12, Pak, sama dengan 0. Jadi nanti dapatnya V1 sama dengan 2 volt, Pak. Betul. Coba lihat gini, anak-anak. Gini. Jadi nyari V1 itu banyak jalan. Jadi kita misalnya cari loopnya yang ke sini. Nah, loopnya gini. Jadi cari yang dia diketahui semua. Nah, ini loopnya. Jadi loopnya tuh warna ini. Misalnya arahnya terserah, searah gitu ya, terserah gini. Berarti mulai dari sini nih. Min 24, min sigma V sama dengan 0, min 24, plus V1, plus 10, plus 12 sama dengan 0. Jadi V1-nya dapat 2 volt. Ya, jadi arah loop itu bebas sebetulnya. Kita bisa menentukan sendiri. Nah, terus yang kedua, misalnya nyari V2. Nyari V2 saya sih lewatnya sini. Dari sini kalau lewat sini kita nggak tahu V3. Kalau lewat sini ya bisa ada V1. Nah, ada V1 ada nih, V1. Atau kalau nggak mau lewat sini boleh tuh. Jadi loop itu bisa kita buat sendiri. Nah, gini. Berarti plus V2, misalnya arahnya ke sana kan. V2 plus 10 plus 12 sama dengan 0. Jadi V2-nya minus 22 volt. Gitu. Ya, jadi jangan takut ini. Nah, V3 lewat mana, Pak? Ya V3 ngapain lewat yang panjang kan? Lewat sini aja. Cukup kan? Asal tertutup. Gitu ya, harus tertutup. Jadi dia harus kembali ke titik asal. Terserah dia mau muter-muter bolak-balik, terserah. Min V3 plus 10 sama dengan 0. Nah, V3-nya jadi 10. Gitu. Biora sama jawabannya? Iya, Pak, sama, Pak. Tapi loopnya beda. Sama juga, Pak. Oh, sama juga ya udah. Kalau gitu sama ya. Oke, sip ya. Jadi lumayan paham ya. Ini sigma V sama dengan 0. Nah, ini saya udah dikasih tugas sama saya. Coba buka ininya. Ininya apa tuh? Apa sih ngomongnya susah. Itunya di WA grupnya. Di WA grupnya udah saya kasih. Nah, ini jadi PR dulu. Nah, ini jangan lupa nih. Ini bentar lagi kamu takutnya nggak kerja lagi. Ngerjain kuisnya. Jadi kuisnya nanti dikumpul ya. Jam 4 ya. Paling telat sejam saya kasih waktu. Jadi ini takut buat latihan, ngulang. Biasanya sih kalau di ITB saya selalu ngasih waktu buat mengerjakan kembali gitu ya. Mengerjakan kembali bab 1 itu kuisnya bab 1 sih. Kan bab 1 sudah ya, jadi cuman pakai sigma V sama dengan 0 gitu. Nah, oke ya, ini PR-nya. Oke, jadi PR-nya yang ada di sini. Boleh ditandain, saya kasih PR dulu untuk minggu depan. Nah, kita santai aja nih, yang penting pemahamannya ini. Gimana? Hari ini Excel gimana, Sel? Ngerti nggak yang saya ajarin? Ngerti, Pak. Hah? Mengerti, Pak. Enak coret-coret atau enak pakai PowerPoint? Enak coret-coret kayaknya. Coret-coret, Pak. Coret-coret ya, iya. Sayanya yang capek, ya kan? Nah, ini silakan. Nah, ini soalnya. Nah, ini silakan. Ini PR-nya ya yang saya kasih tanda. Ini 28 29 28 29 10 21 22 12 13 14 sudah cukup. Dan 15 satu lagi. Dah cukup ya. Oke, itu PR-nya. Nah, nanti minggu depan kita lanjut lagi materinya. Nah, ini sisanya masih ada 30 menit kamu kerjakan, nanti dikumpulkan jam 4 ya, jangan jam 7, lama. Harusnya sih jam 3, tapi saya baiklah sama kamu hari ini. Jadi saya kasih jam 4 ditambah jam 4. Ya.
Baik, terima kasih semuanya. Nanti Baik, kita ketemu. Pak. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih Pak. Selamat Terima pagi kasih ya, Pak, terima kasih Ya. Pak. Sama-sama.